'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I gotta... Halo, selamat datang kembali dalam perjalanan virtual. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan menjelajahi fakta menarik tentang negara yang mungkin belum begitu familiar bagi sebagian orang. Belarus, sebuah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam yang unik. Mari kita mulai perjalanan kita untuk mengenal lebih dekat tentang negara ini. Belarus terletak di pusat Eropa Timur, bertetangga dengan Rusia di sebelah timur dan utara, Ukraina di selatan, Polandia di barat, dan Lituania dan Latvia di barat laut. Dengan luas wilayah sekitar 207.600 km persegi, Belarus menempati posisi sebagai salah satu negara terluas di Eropa. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, mari kita lanjut. Sejarah singkat. Sejarah Belarus mencakup perjalanan panjang dari masa lampau hingga masa kini, membentuk identitas unik negara ini. Berikut adalah gambaran singkat mengenai sejarah Belarus. Abad Pertengahan awal. Belarus memiliki akar sejarahnya pada abad pertengahan, dengan pembentukan Keharyapatihan Polacak pada abad ke-9 dan kemudian menjadi bagian dari Keharyapatihan Kiev Rus. Pada abad ke-14, sebagian wilayah Belarus menjadi bagian dari Keharyapatihan Lituania yang kemudian bersatu dengan Polandia pada akhir abad ke-16, membentuk Uni Polandia-Lituania. Pertumbuhan kekuatan politik dan perdagangan. Uni Polandia-Lituania menjadi salah satu kekuatan politik dan perdagangan terbesar di Eropa pada abad ke-17, dan Belarus memainkan peran penting dalam kerangka ini. Namun, pada abad ke-18, wilayah Belarus menjadi pusat konflik antara berbagai kekuatan Eropa, termasuk Perang Utara dan Perang Polandia-Rusia. Partisi Polandia. Pada akhir abad ke-18, selama periode partisi Polandia, wilayah Belarus dipecah di antara Kekaisaran Rusia, Kerajaan Prusia, dan Monarki Habsburg. Sebagian besar wilayah Belarus jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia, dan ini menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia hingga Revolusi tahun 1917. Periode Soviet. Setelah Revolusi Bolshevik, Belarus mendeklarasikan kemerdekaan pada 1918, tetapi segera diinvasi oleh pasukan Jerman dan kemudian oleh Tentara Merah Soviet. Belarus kemudian menjadi bagian dari Republik Sosialis Soviet di Rusia yang didirikan pada 1920. Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, Belarus mengalami penderitaan yang besar, termasuk invasi Nazi Jerman pada 1941. Minsk, ibu kota Belarus, hancur selama pertempuran, dan sekitar 1 dari 4 warga Belarus diperkirakan tewas selama perang. Era Soviet pasca perang. Setelah perang, Belarus menjadi salah satu republik Uni Soviet. Di bawah kendali Uni Soviet, Belarus mengalami pembangunan ekonomi dan industrialisasi, tetapi juga mengalami dampak bencana lingkungan seperti kecelakaan Chernobyl pada 1986. Kemerdekaan. Pada 1991, Uni Soviet runtuh, dan Belarus memproklamirkan kemerdekaannya. Alexander Lukashenko menjadi presiden pada 1994 dan terus memerintah negara ini dengan tangan besi, menyebabkan kontroversi dan kritik internasional. Sejak itu, Belarus telah menjadi negara yang mencoba membangun identitasnya sendiri di tengah geopolitik yang kompleks dan berubah. Sejarahnya yang bercampur antara pengaruh Polandia, Lituania, Rusia, dan Uni Soviet menciptakan keragaman budaya dan sejarah yang menarik. Sistem pemerintahan dan jumlah penduduk. Belarus adalah republik presidensial, diperintah oleh seorang presiden dan majelis nasional. Jangka waktu untuk setiap presidensi adalah 5 tahun. Di bawah konstitusi tahun 1994, presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode sebagai presiden, tetapi perubahan dalam konstitusi pada tahun 2004 menghilangkan batasan masa jabatan. Sementara jumlah penduduk saat ini adalah 9.482.214 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar minus 0,458%. Belarus memiliki populasi 0,119% dari populasi dunia. Bahasa dan agama.
Bahasa resmi di Belarus adalah bahasa Belarusia, bahasa Belarus. Bahasa ini adalah bahasa resmi pertama, tetapi bahasa Rusia juga memiliki status resmi dan digunakan secara luas dalam komunikasi sehari-hari, pemerintahan, dan media. Mayoritas penduduk Belarus mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut agama Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Belarus merupakan gereja dominan di negara ini, dan sejarahnya terkait erat dengan pengaruh Ortodoks Rusia. Ada juga minoritas agama-agama lain, seperti Katolik Roma dan Protestan. Minoritas Muslim dan penganut agama-agama lain juga hadir di Belarus. Fakta unik. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Belarus. 1. Sekitar 40% wilayah Belarusia ditutupi oleh hutan. Kadang-kadang disebut sebagai paru-paru Eropa, Belarus adalah rumah bagi salah satu bagian terakhir dan terbesar yang tersisa dari hutan purba besar yang pernah menutupi dataran Eropa, hutan Białowieża. Anda juga akan menemukan beberapa taman nasional menakjubkan untuk dijelajahi di sini, ideal bagi pecinta berjalan kaki dan penggemar udara segar. Oh, dan garis hijau pada bendera Belarusia sebenarnya mewakili hutannya. 2. Independence Avenue adalah jalan terpanjang di negara ini. Membentang lebih dari 15 km melintasi ibu kota, Independence Avenue melewati 5 alun-alun berbeda termasuk Victory Square dan October Square. Sepanjang sejarah, jalan ini tidak hanya bertambah panjang dan lebarnya tetapi juga mengalami 14 kali perubahan nama, lebih banyak dari jalan lain manapun di Minsk. 3. Tahayul adalah jalannya. Orang Belarusia menyukai tahayul yang baik. Aturan yang sangat populer adalah Anda tidak boleh bersiul di rumah atau Anda akan menghabiskan semua uang Anda. Mereka juga mengatakan bahwa Anda tidak boleh membersihkan rumah setelah ada tamu yang pergi sampai mereka mencapai tujuan akhir, atau diyakini bahwa Anda akan menyingkirkan mereka dari hidup Anda selamanya. 4. Alexander Lukashenko diangkat sebagai Presiden Belarusia sejak pemilihannya pada tahun 1994. Jadi, dia adalah presiden pertama dan satu-satunya presiden Belarusia sampai sekarang. 5. Bison adalah salah satu simbol nasional mereka. Saat memilih hewan nasional mereka, orang Belarusia memilih mamalia darat terberat yang masih hidup di seluruh Eropa. Dibawa kembali dari ambang kepunahan pada awal tahun 50-an, 2 bison Eropa dilepaskan ke hutan Białowieża. Saat ini ada sekitar 600 yang bisa dilihat di sini. Simbol nasional lainnya termasuk bangau dan bunga jagung. 6. Kentang adalah makanan yang penting. Kentang sederhana adalah makanan pokok masakan Belarusia dan jarang sekali Anda akan menikmati hidangan yang tidak menyajikannya. Dengan lebih dari 300 resep kentang yang bisa dipilih seperti tukmaci, kue kentang berlapis, dan kalduni, pangsit daging cincang bungkus kentang, Anda akan dimanjakan dengan banyak pilihan. 7. Penggemar seni jalanan akan menyukai Minsk. Saat berjalan-jalan di kota, Anda akan menemukan sejumlah mural besar berwarna cerah yang dilukis oleh berbagai seniman jalanan. Beberapa yang terbesar dapat ditemukan di Jalan Oktyabrskaya. Kawasan kota ini dulunya merupakan kawasan industri, namun pemuda setempat telah memberikan kehidupan baru ke dalamnya. Sejak 2014, Minsk menjadi tuan rumah Folica Brazil, sebuah festival seni jalanan yang diluncurkan bekerja sama dengan Kedutaan Brasil yang mempertemukan seniman dari seluruh Belarus dan Brasil. Fakta-fakta ini mencerminkan keragaman dan keunikan Belarus dari berbagai segi, mulai dari alam, sejarah, budaya, hingga pencapaian modernnya. Wisata populer. Beberapa tempat wisata populer di Belarus mencakup berbagai pilihan mulai dari kastil bersejarah hingga keindahan alam. Berikut adalah beberapa destinasi yang sering dikunjungi di Belarus. 1. Kastil Mir. Kastil Mir, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, adalah contoh arsitektur kastil abad pertengahan yang menakjubkan. Kastil ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik serta dikelilingi oleh taman yang indah. 2. Kastil Nesvis. Kastil Nesvis juga merupakan situs warisan dunia UNESCO, terkenal dengan arsitektur istana dan taman bersejarahnya. Kastil ini adalah salah satu yang tertua di Belarus dan telah mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya. 3. Taman Nasional Belovezskaya Pushcha.
Taman nasional ini adalah salah satu hutan tandus terbesar di Eropa dan tempat tinggal bagi bison Eropa yang dilindungi di dalam taman. Wisatawan dapat menikmati alam liar, berjalan-jalan di jalur hiking, atau mengamati kehidupan satwa liar. 4. Minsk. Sebagai ibu kota Belarus, Minsk menawarkan kombinasi unik antara sejarah dan modernitas. Beberapa tempat menarik di Minsk termasuk Independence Square, Katedral Santo Peter dan Paul, dan kebun binatang Minsk. 5. Kota Brest. Brest terkenal dengan bentengnya, Brest Fortress, yang memiliki makam tentara merah dan sebuah monumen perang. Kota ini juga menawarkan museum sejarah lokal Brest dan taman kehormatan. 6. Kota Vitebsk. Vitebsk adalah pusat seni dan budaya yang terkenal. Kota ini memiliki sejumlah galeri seni, termasuk galeri seni modern Marc Chagall. Festival seni internasional, Slaviansky Bazaar, juga menjadi daya tarik budaya yang besar setiap tahunnya. 7. Museum Chernobyl di Belarus. Terletak di Minsk, museum ini menyajikan informasi tentang dampak tragedi Chernobyl dan memperingati korban-korban bencana nuklir tersebut. 8. Pusat Kesehatan dan Rekreasi Naroch. Danau Naroch, terletak di Pusat Kesehatan dan Rekreasi Naroch, menawarkan pemandangan alam yang indah dan berbagai kegiatan rekreasi, seperti olahraga air dan hiking. Perlu dicatat bahwa destinasi wisata ini hanya sebagian kecil dari apa yang Belarus tawarkan kepada pengunjung. Setiap tempat memiliki daya tariknya sendiri dan memberikan wawasan yang berbeda tentang sejarah, budaya, dan keindahan alam Belarus. Oke, cukup sekian perjalanan virtual kita kali ini, semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.